Hai guys, selamat datang kembali di channel ini. Tempat nongkrongnya kaum rebahan produktif dan overthinking profesional. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang penting banget, tapi sering banget di-skip, self-care. Dan self-care itu bukan cuma skincarean sambil dengerin lagu galau di kamar dengan lampu remang-remang. Itu bagian kecilnya, bestie. Tapi self-care itu lebih luas, lebih dalam, dan pastinya lebih penting dari sekadar shit mask rasa strawberry. Gen Z katanya generasi paling sadar mental health, paling open soal perasaan, dan paling ekspresif di Twitter. Tapi juga generasi paling gampang burnout, paling sering ngerasa overthinking middle of the night, dan suka lupa makan karena kelamaan scroll TikTok. Ironi? Iya, tapi ya begitulah hidup kita. Dan justru karena itu, self-care itu penting banget, karena hidup kita nggak kayak highlight Instagram yang penuh warna pastel dan kopi susu. Kadang hidup kayak sinetron, dramatis, bikin capek, dan endingnya bisa tiba-tiba kayak, loh kok gini? Masalahnya, banyak orang mikir self-care itu cuma soal maskeran, beli lilin aromaterapi, atau spa. Padahal, self-care itu juga tentang hal-hal kecil yang jarang kita sadari. Kayak tidur cukup, minum air putih yang cukup, bukan kopi susu doang. Makan yang bener, nggak maksa diri buat bales chat padahal lagi capek banget. Dan yang paling penting, tahu kapan harus bilang enggak, tanpa rasa bersalah. Kadang self-care itu bentuknya nonton ulang anime favorit walaupun udah hafal endingnya. Kadang bentuknya uninstall Instagram selama seminggu karena FYP lo isinya tunangan semua. Sedangkan lo masih stuck nunggu balasan oke dari orang yang lo suka sejak 2020. Kadang juga self-care itu tidur siang. Yes, tidur siang. Bukan mager, tapi recharge. Biar otak nggak nge-lag pas kerja atau kuliah. Self-care itu banyak bentuknya. Ada physical self-care, kayak tidur cukup, olahraga dikit-dikit, dan makan sayur. Lo bukan robot, lo juga bukan mobil. Jadi tolong, jangan isi bahan bakar lo cuman kopi dan drama Korea. Ada juga emotional self-care. Ini soal ngerti dan validasiin perasaan lo sendiri. Kalau lagi sedih, ya udah nangis. Nggak usah sok kuat. Nangis itu bukan lemah. Nangis itu bentuk detox yang paling murah dan paling ampuh. Terus ada mental self-care. Ini soal ngerawat isi kepala lo, baca buku, nonton video edukatif, belajar hal baru, atau sekadar diem jauh dari notifikasi. Karena kalau setiap hari lo disuguhin gosip, drama, dan berita jelek, ya mental lo bakal ikut kumel. Jangan lupa juga social self-care. Pilih teman atau lingkungan yang bikin lo ngerasa diterima, yang bikin lo tenang, bukan tertekan. Kalau setiap kali nongkrong lo malah makin stres, berarti itu bukan healing, itu gladi resik neraka. Dan terakhir, spiritual self-care. Ini bukan soal agama doang, tapi tentang koneksi lo sama makna hidup. Bisa lewat doa, meditasi, atau sekadar mikirin hidup sambil ngeliatin awan di sore hari. Kadang, self-care itu soal diem dan ngerasain momen. Nggak usah buru-buru, nggak usah pencitraan. Terus, gimana kita tahu kalau kita udah butuh self-care? Nih, gue kasih checklist. 1, lo gampang banget marah atau kesel, padahal biasanya lo santai. 2, lo ngerasa capek terus walaupun nggak ngapa-ngapain. 3, lo ngerasa kosong, tapi lo nggak tahu kenapa. 4, semua orang terasa ngeselin, termasuk diri sendiri. 5, lo mulai prokrastinasi parah, tapi tiap malam malah overthinking dan nyalahin diri sendiri. Kalau salah satu dari itu kejadian, ya udah, saatnya lo ambil jeda. Self-care bukan berarti lo harus kabur ke gunung sambil bawa ukulele. Kadang cukup dengan matiin HP 1 jam, atau tidur lebih cepat dari biasanya, atau makan enak tanpa mikirin kalori. Dan yang paling penting, kasih waktu buat diri lo sendiri. Jangan nunggu mental breakdown dulu baru istirahat. Kita nggak nunggu baterai HP 0% baru di charge kan. Tips gampangnya gini, matikan notifikasi medsos minimal 1 jam sehari. Punya rutinitas pagi dan malam yang simple. Misalnya bangun, cuci muka, stretching 5 menit, sarapan, udah, itu udah self-care. Terus tulis jurnal atau notes tentang perasaan lo, supaya lo ngerti kapan lo butuh istirahat. Jangan lupa juga kasih afirmasi positif ke diri sendiri. Stop bilang, gue gagal terus. Ganti jadi, gue lagi belajar, gue belum selesai. Dan sisihkan waktu buat lakuin hal yang lo suka. Nggak harus produktif, yang penting bikin lo senang. Ingat, self-care bukan egois. Self-care itu tanggung jawab. Karena lo nggak bisa ngasih energi, perhatian, dan cinta ke orang lain kalau ke diri sendiri aja lo pelit. Jangan nunggu orang lain yang jagain lo. Jangan nunggu ada yang bilang, ayo istirahat. Lo sendiri yang harus sadar dan bilang, gue butuh jeda. Kalau ada yang bilang lo lebay gara-gara self-care, senyum aja, lalu bilang, gue bukan lebay bro, gue lagi upgrade sistem, lagi refresh mental, biar nggak nge-crash. Karena hidup ini bukan kompetisi siapa yang paling sibuk, paling capek, atau paling strong, tapi tentang siapa yang paling bisa jaga dirinya
biar tetap waras di dunia yang makin chaotic. Oke gengs, itu tadi obrolan kita tentang self-care. Semoga setelah nonton ini lo nggak cuma terinspirasi tapi juga langsung praktik. Nggak perlu nunggu weekend, nggak perlu nunggu libur. Mulai dari hal kecil sekarang juga, karena lo pantas buat hidup yang lebih tenang, lebih sehat, dan pastinya lebih bahagia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau lo ngerasa video ini relate banget sama hidup lo. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga mental lo makin stabil dan hidup lo makin chill. Bye!